مبروك ألف مبروك مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادي مبروك مبروك ألف مبروك مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادي مبروك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاعتفت منه البدور مثل حسنه ما رأينا قد يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Kekuatan, kesempatan, kesabaran, iman, Islam, dan apapun yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan niat dan langkah kita ke tempat ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, sebagai amal yang makbul di sisinya. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bu Presiden Jamiah Cingyi. Bu siapa? Bu Yati ya? Mana orangnya? Oh, nggak kelihatan mukanya. Zaman pandemi ini susah. Terima kasih pada Bu Presiden yang telah mengundang saya untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, bersyukur atas hadirnya Jamiah yang umurnya sekarang sudah 14 tahun masuk ya Bu ya. Alhamdulillah masih eksis karena ada jamaah yang tinggal 5 orang organisasi Bu ya, ada yang bubar, tapi bersyukur pada Allah Jamiah Yasin Cingyi ini walaupun sudah 14 tahun tetap berjalan dan masih eksis dihadiri oleh banyak jamaah seperti terlihat pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam rangka tasyakuran ataupun syukuran ataupun selamatan atas ulang tahun ataupun anniversary yang ke-14 organisasi ini, merupakan satu keniscayaan bagi organisasi, bagi kita semua untuk mensyukuri hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah meluncurkan satu ayat yang kalau kita amalkan ayat itu, maka nikmat-nikmat berikutnya akan diberikan secara melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah mengatakan dalam ayat tadi, la in syakartum, jikalau kamu sering mensyukuri nikmatku, kata Allah, sering mengucapkan hamdalah dan terima kasih, apapun bentuknya, baik nikmat yang kita minta maupun pemberian yang tidak pernah kita mintai. Ibu-ibu, kebanyakan pemberian yang Allah berikan kepada kita ini kira-kira melalui doa apa tanpa doa yang diberikan kebanyakannya? Melalui doa. Kebanyakannya tanpa doa loh, Bu. Benar apa enggak? Doa paling berapa kali kita ya, Bu ya? Dan mintanya ya itu aja. Minta duit yang banyak, majikan yang baik, suami yang soleh, dapat jodoh, itu tok. Tapi yang lain kan banyak diberikan kepada kita ya, Bu ya? Iya. Mata masih bisa memandang, ini kan nikmat bukan? Telinga bisa mendengar. Pernah nggak panjenengan berdoa, ya Allah, jernihkanlah ya Allah pendengaranku besok ya Allah? Ada nggak yang malam tadi doa kayak gitu? Nggak ada. Entoh hari ini pendengaran kita jelas banget ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ini semua kebanyakan nikmat itu yang tidak kita minta. Ya, makanya sering-sering kita bersyukur kepada Allah. Dan Nabi, ibu sekalian, perlu kita contohi. Nabi itu satu harinya minimum mengucapkan hamdalah itu sebanyak 100 kali. Berapa kali, Bu? 100 kali. Nah, jadi kalau kita ingin hidupnya sehat, aman, damai, maka minimum kita membaca hamdalah berapa kali? 100 Alhamdulillah. Sehat, Bu, 100 kali, ya. Iya. Panas kepanasan, alhamdulillah. Dingin kedinginan, alhamdulillah. Diusir Pak D, enak loh. Nah, alhamdulillah aku masih diusir Pak D, belum diusir imigrasi. Nah gitu loh. Jadi nikmat banyak banget Bu, nggak kehitungan Bu, nggak kehitungan. Jadi yang kita nggak minta itu malah justru diberikan oleh Allah begitu banyak. Ya, jadi Allah mengatakan kalau kita sering bersyukur kepadaku, kata Allah, maka nikmat-nikmat berikutnya akan kuberikan melimpah ruah, bercurah-curah kepada kita sekalian. Jadi syarat untuk mendapatkan lebih banyak nikmat apapun bentuknya adalah harus apa, Bu? Banyak-banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah. apapun, walaupun sedikit ya, Bu ya. Misalnya begini, di dalam rumah majikan ada 2 pekerja, ada nggak di sini? Ngacung coba. Di sini nggak ada ya. Nah ini kalau sudah 2 orang ini sudah banyak setannya di situ. Betul apa tak? Betul. Iya. Apalagi lain bangsa misalnya. Wah, setan ngadu domba terus, Bu. Iya, banyak ngadu domba ya, Bu ya. Yang satu yang ingin benar, yang satunya tukang bawa tuh. Misalnya ya. Nah, kalau kita diberikan sedikit misalnya oleh majikan kita, sementara teman kita lebih banyak. Mela. Apalagi nih mau Gonghe Paco ya, Bu ya. Mau Sandin. Ayo. Akan tahun baru tentunya nanti majikan akan menyediakan apa? Allahumma Amin. Jadi kalau misalnya kita 2 orang yang bekerja dalam satu majikan, yang kita dapatnya banyak, katakan majikan memberikan 10.000 dolar, teman kita mendapatkan 100. Ayo Bu, yang 100 ini bisa tidur apa enggak malamnya, Bu? Ayo. Yang 100 kelihatan kita kasih 10.000 tuh. Duitnya ribuan semua, warnanya apa nih, Bu? Nggak tahu semua. Hitung ya sampai sampai 10.000 nih ya, 10.000 ya total. Sementara ke Mbak yang satu lagi dikasih 100 tok, warnanya apa? Merah. Cuma 1. Ayo kira-kira Bu, yang 100 bisa tidur apa enggak? Ya tergantung. Kalau orangnya ahli syukur, wah dia akan manggut-manggut terima kasih. Dan malamnya tetap dia bisa tidur. Tapi kalau orang yang tidak ahli syukur, dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh kemarahan, dikuasai oleh kedengkian, permusuhan, kira-kira malamnya bisa tidur apa enggak? Nggak bisa tidur. Setan bisiki terus nih ya.
ini kurang ajar, ini mesti, ini majikan, ini ada apa-apalah dengan mbak siapa? Mbak 10.000 ya Bu ya. Ini ya. Jadi tergantung kepada kita. Kalau kita bersyukur akan sehat walaupun dikasih cuma $100. Ya. Nah ini, kalau dia bersyukur kepada majikannya dan mengucapkan tocenya sampai 15 kali misalnya, apalagi 100 kali satu hari dia mengatakan begitu, kira-kira tahun depannya siapa yang dikasih banyak? Yang satunya satu hari toce sekitar 100 kali, satunya cuma sekali tok tocenya. Akan berbalik apa enggak? Berbalik. Oh ya majikan, wah ini dikasih 10.000 kok enggak terima kasih, ini enggak benar ini. Dia akan berbalik kepada orang yang dikasih berapa Bu tadi? 100. Makanya ibu-ibu, ketika kita mendapatkan rezeki sedikit $1 sudah, pokoknya mengucapkan toce arigato gozaimasu itu harus banyak. Arigato gozaimasu. Kalau bisa nunduk-nunduk kayak orang Jepang gitu ya. Nah, mesti orang yang memberikan itu akan senang, majikan kita akan senang walaupun dikasih sedikit. Nah, dengan Allah juga demikian ya. Jadi ibu sekalian, perbanyak syukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah, insya Allah jasmani dan rohaninya akan sehat wal. Iya, saya lakukan ini. Ya. Dalam kondisi apapun, terus alhamdulillah dulu. Jangan protes dulu ya biar. Ini orang itu kok pilih kasih. Nah, ini namanya protes, dia sudah sakit duluan. Ketika dia sakit, yang dapat 100 itu sulit, dia akan punya terserang 3 penyakit. Penyakit auto. Makan tidak enak, tidur tidak enak, mandi tidak basah. Ada 3 ya buat penyakitnya dia. Malamnya langsung kena stroke penyakit 3 ini Bu. Ya, karena dia tidak bersyukur. Tadi ada 3 penyakit apa-apa? Makan tidak, tidur tidak, mandi tidak. Nah ini kalau 3 kena penyakit 3 ini nih, waduh, kurus kering Bu. Dikasih makanan kalau yang ini enak-enak ini kok nggak perlu gitu loh. Ini kan aneh. Aneh ya. Iya, yang tadinya orang itu berat badannya itu 89 kg, setelah mendapatkan penyakit tadi 1 bulan langsung berat tinggal 39 kilo. Tinggal berapa Bu? 39 kg dari berapa tadi? 89 hilangnya pintar itu Bu. 50 kilo ya? Masya Allah, 50 kilo dalam sebulan ya. Lemak-lemak dan dagingnya digrogoti oleh penyakit apa Bu? Iri, hati. Ya. Oleh perasaan sakit hati, makan hati. Pernah makan hati Bu? Awas, kalau Anda sering-sering makan hati, awas, jaga-jaga nih 3 penyakit ini ya. Orang yang selalu makan hati mesti malamnya itu apa Bu? Nih, di sini buk. Kepalanya apa? Not. Kakinya pegelimu semua dulu. Orang yang tidak ikhlas ketika mendapatkan sesuatu, pemberian dari Allah atau keputusan dari Allah, gampang innalillahinya Bu. Ini orang yang ridho, ikhlas, sabar ya. Orangnya akan diberikan kesehatan, imunnya tinggi, imunitasnya itu tinggi sekali. Iya. Imunnya tinggi, orang yang imannya tebal ya. Diapain saja kok kayaknya kok ikhlas, diem agak enak tuh ya Bu ya. Dan kita harus hidup seperti ini Bu, dimanapun Bu. Panjenengan hidup di New York, di Beijing, di mana-mana, mesti ada orang nggak suka dengan kita Bu. Tolong ya Bu, dicamkan ya Bu ya. Saya sudah tanamkan dari dulu. Dimanapun mesti ada orang nggak suka di sekeliling kita, maka kita harus siap. Diwadani orang, relax ya Bu ya. Iya, dicisin-cisini orang, sabar, gitu loh. Diasu-asui orang, senyum. Nah, ya Bu, tenang ya Bu ya. Karena orang yang menyerang kita, ibu saya jelaskan. Orang yang menyerang kita, orang yang mengecil-ngecilkan kita, menghina-hina kita, merendah-rendahkan kita, sebenarnya orang itu sedang kena penyakit psikok. Sakit apa namanya? Psikok. Bahasa kitanya itu psikomatis. Penyakit jiwa. Lagi sakit hati dia. Iya, orang nggak suka dengan kita tuh di sini lagi sakit tuh. Ya, sehingga dia keluarkan dengan kata-kata yang menyakitkan karena lagi sakit. Ya, makanya ibu-ibu, kalau kita disakiti orang,
Yang terbaik tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Yang walaupun dalam Islam itu, dalam surat Asy-Syura dijelaskan, boleh kita membalas, Bu. Boleh nggak kita membalas, Bu? Boleh. Tapi dengan syarat jangan melebihi batas. Saya kasih contoh. Ibu-ibu lagi ke pasar nih ya. Tiba-tiba nyenggol teman kita dari Ponorogo. Ada orang Ponorogo itu? Banyak. Ini. Kata temen yang dari Ponorogo karena kesenggol, wah langsung marah dia. Apa marahnya? Picek lu ya? Dipicek-picek itu. Kita yang nggak sengaja, Bu, nyenggol orang mana tadi? Minta maaf orang Ponorogo ya. Wah langsung darahnya naik. Dikatain apa tadi, Bu? Setelah dikatain picek kita, wah tambah mendidih lagi darah kita, Bu. Boleh nggak kita membalas ketika itu? Boleh. 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 Tapi jangan melebihi suaranya, jangan lebih dari itu. Tadi kan picek lo ya, itu kan nadanya tinggi. Kita boleh membalas itu boleh, tapi dengan syarat di bawah suaranya itu. Jangan menambahkan kata-katanya. Apa misalnya, sudah dia kan cuma ngatanya picek tok ya dia. Kita misalnya balasnya, lo juga picek renteng. Wah ini zalim, Bu, jangan, Bu. Jangan, nggak boleh itu 2 kali loh. Sudah picek, ditambah apa tadi? Renteng. Wah, dosa ini, apa nih? Apa? Yang paling bagus begini, Bu. Boleh ya? Yang paling bagus, boleh kita itu membalas ya. Jawabannya yang pernah dicontohkan oleh Nabi, ya. Tadi kita dipicek-picek ya, Bu. Picek lo. Jawaban yang paling bagus. Sampaian juga. Gitu. Ya. Tadi apa, Bu? Iya, ataupun lo juga. Tadi kan lo ngomong lagi, kita lo lagi. Tapi piceknya nggak disebut. Ya. Picek lo juga. Gitu. Ayo kira-kira bisa perang apa enggak? Saya kira dia akan langsung lari berusaha itu, nggak ngurusi kita itu. Betul apa enggak, Bu? Apalagi jawabannya dengan bahasa kromo inggil nih sampean ini. Kromo inggilan apa nih, Bu? Kalau kamu juga apa nih, Bu, kromo inggil? Bukan tuh, jenengan ugi. Nah, ini. Jenengan ugi. Udah gitu, agak sedikit rendah ngomongnya. Gitu ya. Jadi boleh, karena boleh kita melampiaskan, tapi jangan sampai apa? Melebihi batas. Ya. Nah, jadi ya sabar. Dimanapun ibu-ibu sekalian, senjata kita adalah sabar dan doa, ya Bu ya. Tadi saya diberitahu di sini tadi panas ya Bu ya. Ya sabar, ya sabar. Sekarang kan tinggal enak ya Bu ya. Nah, tenang ya. Oke, baik. Jadi ibu-ibu sekalian, syukur merupakan kunci kepada keberkahan, kunci kepada kenikmatan berikutnya, kunci kepada kesehatan berikutnya, kunci kepada umur panjang, kunci kepada keamanan, dan lain sebagainya. Maka syukuri nikmat Allah. Yang tadi saya katakan, nikmat Allah itu enggak kehitungan. Dalam surat Ibrahim 34 dijelaskan, ya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Seandainya kamu itu ngitung-ngitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu apa? Menghitungnya, tidak akan mampu. Coba nikmat mata aja, Bu. Satu aja mata. Mata kita, Bu, kalau dipicekkan, minta maaf, nauzubillah ya, oleh Allah pada hari ini, kira-kira bagaimana perasaan kita, Bu? Wah, gelap gulita dunia, Bu. Yang kelap-kelip harganya mahal itu nggak ada harganya itu. Yang menurut orang yang matanya melek, ya, itu harganya paling mahal dan paling indah. Bagi orang yang ditutup matanya karena buta, tidak ada artinya sama sekali. Maka nikmat mata sekarang yang kita nikmati itu merupakan nikmat yang luar biasa. Panjenengan pernah nggak sakit gigi, Bu? Pernah mencret, mules diare pernah, Bu? Tersiksa atau enggak di diare, Bu? Oh, tersiksa banget, Bu. Tersiksa aja juga pernah soalnya ya. Tersiksa. Jadi nggak mau lepas jauh dari toilet tuh, nggak mau lepas. Jadi kalau bisa ya di sebelahnya, betul. Tidurnya di sebelahnya toilet kalau bisa ya Bu ya. Sekarang lagi sehat mau kayak gitu, tidur sebelah toilet. Nah, ya Bu ya. Ini Bu, luar biasa nikmat. Satu aja nikmat dari Allah, ya. Makanya Ibu, ya, kalau kita ingin menyadari betapa pemberian
besar nikmat Allah itu, kita harus sering-sering mengunjungi teman yang sedang sakit ya Bu ya. Iya, ya mungkin kalau sekarang tidak boleh ke rumah sakit ya. Nanti kalau sudah diperbolehkan, sering-sering kita kunjungi, sering-sering kita jenguk ya. Karena dengan menjenguk kita di rumah sakit, di situ kita baru menyadari betapa mahalnya nikmat apa? Sehat. Nikmat sehat di situ ya. Sementara kita melihat orang pada geletak gitu ya Bu ya. Iya, kasihan. Ada yang tangannya hancur, matanya hilang satu ya Bu ya, kepalanya remuk. Kita lihat entah kita dalam kondisi apa, sehat wal afiat. Jadi nggak kehitungan nikmat Allah, nggak kehitungan. Nanti saya akan bahas sedikit tentang macam-macam nikmat yang Allah berikan. Ada 5 kuncinya di situ. Nah ya, jadi itu. Kemudian ibu sekalian, supaya nikmat kita tercurah-curah kembali, kita harus tahu diri. Tahu apa Bu? Tahu diri, jangan tahu duduk terus ya Bu ya, harus tahu diri. Contoh nanti kalau pulang kampungnya ataupun di sinilah, ketika kita minjem motor ke tetangga kita, lalu tetangga kita memberikan pinjaman itu, nah ini nanti harus tahu diri kita. Ketika kita mengembalikan motor itu, jangan dalam kondisi yang sama. Ini namanya harus tahu diri. Tahu dirinya bagaimana? Oh, tempat bensinnya harus full tank. Kalau full tank ya Bu ya, terus pokoknya sampai penuh itu. Yang kedua, dikembalikan dalam kondisi bersih mengkilat. Bila perlu kaca spion yang tadinya retak-retak kita ganti dengan yang baru. Wah, itu ya. Iya. Ditambah lagi dengan bungkusan. Ya entah itu buah-buahan ataupun makanan, ya. Kemudian kita kembalikan kepada yang mempunyainya. Ketika dilihat oleh orang yang meminjamkan motor itu Bu, ayo kira-kira akan cerita apa kepada keluarganya orang ini? Tetangga kita ini baik ini, dipinjemi motor itu kok bensinnya apa sekarang? Penuh. Motornya tambah apa? Bersih, tambah bagus lagi, ada yang ditukar baru ya. Ditambah lagi dengan hadiah apa dari bungkusan itu ya. Wah, ini salah satu tanda bahwa nikmat yang akan Allah berikan akan diberikan lagi nantinya. Kira-kira orang ini, tetangga kita ini, kalau kita minjem lagi, kira-kira dikasih apa enggak tuh? Dikasih. Tim kaya. Why? Kenapa dikasih? Karena tanggung jawab. Ya tahu diri itu tadi. Nah ya. Tapi seandainya kalau kita mengembalikannya dalam keadaan kosong, tanknya itu tinggal sedikit lagi bensinnya. Sudah kayak gitu motornya kotor lagi, banyak lumpurnya itu. Iya. Sudah begitu nggak mengucapkan terima kasih. Ayo ketika besok minjem lagi dikasih enggak? No way. Kata orang Jawa nih, no way. No way. Nah ya Bu ya, ini juga termasuk salah satu bersyukur kepada Allah ya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, man la yashkurun nas la yashkurillah. Sapa wong kang tidak bersyukur kepada manusia, secara otomatis dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering-sering mengucapkan toce ya Bu ya. Ikuti kayak orang Hongkong. Orang Hongkong ini paling tidak ada 2 atau 3 perkataan yang selalu diucapkan. Satu, enggoi. Enggoi. Kalau mau apa itu? Mau liwat, jalan ya. Kan nggak nyeruduk terus ya Bu ya. Dia mengatakan apa dulu? Enggoi lagi bahasanya lagi. Melantun ya. Enggoi ya. Kemudian apa? Oke. Nah, ya. Mau ngisi. Nah, ini sering kita dengar ya Bu ya. Ini penting tuh, ya. Penting banget kita tiru ya orang-orang yang di sini. Ambil kebaikannya, ya. Buang yang tidak baik. Jadi ini salah satu di antara supaya nikmat-nikmat akan diberikan oleh Allah ya dengan adanya tahu diri. Baik, sedikit lagi ada 5 hal gitu dalam fotokopian ini ada ya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, di antaranya adalah nikmat fitriyah. Nikmat yang ada melekat pada diri kita ini, anggota badan kita. Ya, termasuk pakaian kita,
Kita di Hong Kong ini bersyukur banget Bu. Mungkin kalau di Indonesia kalau nyandang itu setahun sekali ya Bu ya. Tahu nyandang Bu? Apa nyandang itu? Baju baru. Itu mau lebaran saja ya Bu ya. Ya 2 kali lah setahun. Di Hong Kong ini saya lihat banyak sekali, hampir tiap bulan itu penuh mal-mal itu. Oh iya, pasar-pasar teman-teman itu pada, apalagi musim diskonan sekarang ini. Oh, penuh tiap minggu itu, ganti baju itu. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Ya, jadi harus kita syukuri nikmat ini. Nikmat badan yang sehat harus kita syukuri ya. Yang disebut sebagai nikmat fitriyah. Yang kedua nikmat apa Bu? Nikmat ikhtiar. Ikhtiariyah. Ambil singkat saja. Nikmat ikhtiariyah ini adalah nikmat usaha kita. Kita kerjanya di Hong Kong. Wah, syukur banget loh Bu. Gajiannya rupiah atau dolar Bu? Dolar. Mau ditukar rupiah? Nggak mau. Nggak mau ya Bu ya. Nah, ini satu nikmat ya. Apalagi nikmat ikhtiar itu. Kita ada yang sudah punya rumah. Di sini saya kira hampir semuanya punya rumah ya Bu ya. Alhamdulillah. Oh, sementara majikan kita yang gaji tiap bulan itu masih apa? Oh, masih ngontrak itu loh. Masih ngontrak Bu. Kita yang digaji bulanan itu malah sudah punya rumah 4 tingkat. Allahumma. Pernah ada cerita ke saya Bu. Jadi teman kita itu mau mudik Jawa Timur. Tiba-tiba majikannya pengen ngikut. Ya akhirnya yang diajak lah. Sampai di rumah kampungnya dia dibawa ke sawah tuh. Sampai di sawah ada rumah 2 tingkat. Sudah masuk, ini rumah siapa? Ya rumah aku lah. Wah kaget tuh. Kaget punya rumah 2 tingkat di kampungnya. Sementara majikannya yang gaji tiap bulan, rumahnya masih apa Bu? Ngontrak. Kecil lagi. Kecil. Sementara rumah temen itu, wah harus besar di sawah ya. Adem, enak, nggak perlu AC listrik ya Bu ya. AC-nya alami. Nah ini ya Bu ya. Jadi syukuri, ini nikmat ikhtiari ya. Apalagi nikmat punya kebun. Ini masih ikhtiari nomor 2 dulu ya. Ada yang sudah punya kebun ya Bu ya. Ya harus ikhtiar lagi, usaha lagi. Nah ya. Ada yang punya sawah. Ada yang punya suami belum? Belum. Ya ikhtiar lagi yang kuat. Satu lagi mau? Masih satu? Mau satu lagi? Oh sudah, satu saja lah. Ya wes. Nah, betul. Itu juga ikhtiar namanya. Iya. Ikhtiar menyekolahkan anak sampai sarjana. Wah ini luar biasa. Ini namanya nikmat ikhtiariyah. Ya. Nikmat punya kebun. Wah pokoknya banyak lah. Ini ikhtiariyah. Nikmat punya motor. Mungkin ada yang punya motor, punya mobil di kampungnya dia. Ini juga namanya nikmat ikhtiariyah. Yang ketiga apa Bu? Nikmat bukan alam, alamiah sebenarnya. Dibenarkan Bu, benar. Alamiah. Nikmat alam persekitaran kita ini saya tak terangkan sekarang. Ya. Apa sih nikmat alamiah itu? Ya nikmat persekitaran kita. Di Hong Kong ini kita harus banyak syukur ibu-ibu. Tanahnya aman. Aman apa enggak? Aman. Enggak pernah diguncang ya Bu ya? Enggak pernah disunamikan. Betul? Enggak ada gempa bumi. Wah luar biasa ini persekitaran kita. Iya. Tanah airnya juga. Sudah ada tanah air lagi. Airnya sangat mendukung. Sudah gratis. Gratis kan panjenengan airnya Bu ya? Iya kan gratis ya. Airnya nggak pernah putus di rumah, betul apa enggak? Wah ini luar biasa Bu. Kalau di kampung saya, di rumah kampung saya di Indonesia, itu kadang-kadang mati berapa jam lagi. Air ya Bu ya? Ya sering. Listrik sering mati, air sering di stop ya Bu ya. Di Hong Kong, no way. Wah kalau mati ya di hotel itu. Iya, tapi itu diberitahu dulu kan. Wah ini bagusnya itu nikmat alamiah namanya. Wah ini luar biasa. Ya, sudah tanahnya aman damai, airnya juga demikian. Ini bisa bandingkan apa enggak Bu? Antara kamar mandi kita di sini, tekanan airnya dengan tekanan air di Indonesia lebih enak mana Bu? Semprotannya enak di mana Bu? Oh di sini gede lagi. Dan nggak pernah mati lagi. Iya, juga murah bayarnya di Hong Kong loh Bu. Betul. Wah itu murah meriah di sini airnya. Luar biasa. Nah ya. Jadi banyak nikmatnya Bu, ya alamiah kita. Rumah gratis, gratis apa enggak? Iya, rumah gratis, makan, minum, air, listrik. Wah gratis semua tuh.
Coba kalau panjenengan stay out, nah habis duit kita bu. Ya kayak teman-teman, minta maaf, teman-teman ada di Makau itu banyak juga yang stay out. Ya banyak pengaruhnya itu. Akhirnya duitnya bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar ini, wah habis aja. Nah ya, jadi ada keuntungannya stay in, ya, dan itu nikmatnya luar biasa. Nah ya, nikmat apa tadi? Nikmat alamiah. Alamiah. Cuacanya, udaranya, ya sedang kalau di Hongkong enak. Salju nggak ada kan ya Bu ya? Coba kalau panjenengan tinggalnya di Beijing sekarang Bu. Minus, sekarang sudah minus Beijing. Ya, apalagi di Korea, wah minus lagi. Jepang yang bagian utara. Iya, Hongkong ini enak, ini sedang-sedang nih. Panas banget juga enggak, dingin banget juga. Ya sedang-sedang ada Hongkong ini. Alhamdulillah. Dan yang keempat apa Bu? Nikmat dunia. Nikmat dunia, nikmat agama Islam itu loh. Wah ini harus kita syukuri. Bayangkan kalau kita nggak menjadi orang Muslim, bisa ngumpul di sini atau enggak Bu? Nggak bisa ya Bu ya? Oh ya, nggak bisa dikendalikan. Jadi dengan nikmat agama Islam ini, nikmat iman ini, ya, hidup kita menjadi tenang, ya. Apalagi kita yang selalu berzikrullah. Ada dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, di mana Allah berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan zikir, ingat kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang, damai, sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah, segalanya. Ya, dengan dekat kepada Allah, hidup kita akan menjadi indah. Jadi dekati terus Allah ya Bu ya. Dimanapun, dalam keadaan apapun, kita hubungannya dengan Allah harus paling dekat. Jangankan dengan Allah Bu, kita dekat dengan Pak RT saja enak ya Bu ya. Betul apa enggak kalau di kampung? Iya, ngurus surat ya. Dekat dengan kepala desa, nah, lebih lagi. Apalagi dekat dengan Pak Bupati, wah sudah. Apalagi dekat dengan Pak Jokowi. Nah, panjenengan kalau teman akrab dengan Pak Jokowi disambut di airport tuh, nggak usah itu cap-cap itu imigrasi itu, langsung beribat jalan itu. Nah, ya. Ini jadi apalagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, nikmat yang belum kita rasakan. Yang terakhir adalah nikmat apa? Ukhrawi. Ini nanti kalau kita sudah mati, ya, kita insya Allah mudah-mudahan akan dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah, Allahumma amin. Nikmat disitulah yang tidak akan putus-putus. Kalau dunia ini kan nikmatnya sementara banget ya Bu ya. Iya. Ada nggak orang yang ngerasain nikmat 24 jam, seneng nggak ada itu. Sekarang saya tanya Bu, panjenengan itu loh, kalau dapat gajian dari majikan itu senengnya pirang menit Bu? Ayo. Malam-malam itu sudah membayangkan besok aku dapat 6.000. Sudah dikampani 6.000 itu loh. 1 jam berikutnya, ya Allah bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar ini. Ngirim sana, ngirim sini, cari saya. Terus senangnya berapa menit? Jadi ibu sekalian, dunia ini nikmatnya sementara. Makanya kita jangan tertipu, jangan terpedaya oleh pesona gemerlapnya apa? Dunia, ya Bu ya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan ya. Kembali bahwasanya kita harus menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ya Bu ya, seperti Nabi pernah diprotes oleh istrinya Bu. Kenapa? Karena Nabi sudah digaransi, Nabi itu kan sudah mendapatkan jaminan masuk surga ya Bu ya. Tetapi kok ibadahnya itu tambah kuat, malamnya tambah wakil ibadahnya. Kalau kita sudah diberikan kunci surga, kira-kira sembahyangnya tambah wakil atau tambah malas Bu? Kalau Nabi malah justru akhirnya protes Aisyah, ya Rasulullah, kenapa Anda itu kok rajin banget sedangkan Anda sudah diberikan kunci surga? Nabi menjawab kepada istrinya, afala akunu 'abdan syakuran? Apakah aku tidak layak? Bukankah aku layak untuk menjadi seorang hamba yang ahli bersyukur, wahai Aisyah? Nah, ya. Jadi lebih banyak keberkahan, lebih banyak nikmat yang diberikan kepada kita, kita malah justru harus lebih dekat
lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah wa syukrulillah asta salati wa salami li rasulillah. Apa itu? Alhamdulillah wa syukrulillah.